Ini ada sebuah riset tahun 2017 sih sebetulnya, yang dilakukan oleh Job Planet ya, terhadap seberapa setia sih karyawan-karyawan lintas generasi terhadap pekerjaannya mereka. Satu hal menarik, ya. Ketika bicaranya di baby boomers, tidak tampil di sini Bapak Ibu. Baby boomers itu mereka bisa bertahan di satu perusahaan meskipun dengan gaji yang tidak besar, tapi mereka bisa bertahan 20 bahkan sampai 50 tahun bekerja di satu perusahaan saja Bapak Ibu. Gitu ya. Ketika geser ke generasi X, nah baby boomers itu karakteristiknya adalah mereka itu zona nyaman. Dari dulunya serba sulit, kemudian tiba-tiba ada tempat bekerja yang mau menampung mereka, kemudian mereka tuh karakteristiknya kan bersyukur. Maka mereka mensyukuri apa yang sudah mereka dapatkan. Nah, generasi X beda lagi. Generasi X itu dia ingin kehidupan yang lebih baik. Maka dan mereka juga tidak mau ambil resiko yang sangat besar. Kalau memang katakanlah karir di tempat B itu bisa pasti lebih baik, maka saya akan bergeser. Tapi kalau belum pasti, saya tidak akan mau bergeser dulu. Nah, itu makanya kalau kita perhatikan generasi X itu mereka mampu bertahan dalam satu perusahaan lebih dari 5 tahun. Tapi semakin ke sini kita ambil generasi Y, lahir tahun 1980 sampai 1995, itu rata-rata mereka hanya bekerja 46,5%-nya ada di 2 tahun bekerja. Habis itu mereka loncat lagi, loncat lagi. Nah, makanya kemudian generasi X dan baby boomers menembut mereka dengan kutu loncat. Lebih parahnya lagi Bapak Ibu ketika kita ketemu generasi Z, lahir tahun 1995. Sebagian lagi berpendapat 1996 sampai tahun 2010-an. Ya, kalau sekarang kalau 1995 berarti sekarang 29 tahun ya. Iya, 24 tahun, maaf. Nah, kemudian kita lihat 57,3% dari mereka bekerja hanya di kisaran 1 tahun saja. Nah, Bapak Ibu, ini adalah fenomena tantangan. Jadi sebetulnya kalau kita bicara terkait dengan kita bilang bad attitude, kemudian turnover yang tinggi, sebetulnya ini adalah sebuah sifat template dari generasi terakhir, kita sebut generasi Y dan generasi Z, yang sebetulnya mungkin kita berasumsi bahwa mereka itu tidak disiplin, ya, urakan, kemudian suka melawan, membantah, bahkan kadang-kadang mungkin berani untuk menyampaikan pendapat di depan atasan yang biasanya generasi sebelumnya cenderung mendengarkan siap bos, kok tiba-tiba mereka mau menyela. Nah, ini karena memang mereka adalah produk digital, artinya produknya memang tercipta karena sebagai latar belakang era digital yang semacam itu. Nah, hanya saja bisa jadi mungkin di perusahaan kita template-nya sudah tidak kompatibel lagi dengan mereka. Ini yang pertama, Bu. Jadi tantangan pertama adalah kita menghadapi eh, generasi milenial dan generasi Z. Apalagi generasi Z ini lebih unik lagi.